15 tahun sebelum mereka masuk ke dalam working force. Saya ini hasil produknya Pak Harto dulu kasih tambahan makanan bergizi loh. Dan ya kacang kacang hijau, susu. Iya. Dan makanya Mas Doni sekarang sukses. Iya, sukses besar. Betul, tapi juga jangan lupa ada jangan juga lihat sekarang ya. Betul. Sabar. Ada juga yang pasti orientasinya adalah jangka pendek, yaitu adalah pendidikan vokasi. Untuk bagaimana cara kita mematch antara kebutuhan industri dengan supply daripada tenaga kerja kita. Itu menarik ya Pak Ajib, karena teman saya yang pengusaha mall itu juga sekarang mengeluh. Traffic tinggi, tapi salesnya nol. Orang jadikan mall itu buat objek wisata sekarang. Rojali Rohan. Rojali gitu. Fenomena masyarakat. Anda, silakan. Karena gini, kalau berbicara ini terkait dengan masalah daya beli, karena memang studi Apindo kemarin dari tahun 2019 sampai 2024 lebih dari 8,5 juta kelas menengah itu turun kelas gitu. Ya ini menjadi problem kemudian memberikan efek secara langsung terhadap penurunan daya beli masyarakat. Makanya kemudian Mas Doni, kalau kita cermati struktur pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kemarin yang cukup bagus lah ya di angka 5,12%, itu paling tinggi ditopang 6,99% dari investasi, bukan dari konsumsi dalam negeri. Konsumsinya hanya mencapai 4,97%. Artinya apa? Ini potensi nggak sustain. Kalau ini tidak bisa dijaga dengan baik, kuartal ketiga potensi akan turun. Dari 5,12 ya. Meski investasi terus digenjot. Karena kuncinya belanja ya. Karena begini, investasi kita ini kan rasio penyerapan terhadap tenaga kerja semakin turun. Kalau tahun 2014, 10 tahun yang lalu, 1 triliun nilai investasi itu bisa menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja. Tapi per tahun 2024 kemarin Mas Doni, itu per 1 triliun investasi hanya sekitar 1.200 orang. Hanya setengahnya. Serapannya sangat jauh sekali. Ini berarti kan apa? Sektor industrinya kali yang berbeda? Begini, ini berbicara masalah realitas tentang ekonomi, bahwa sekarang ini kan makin efisien dengan teknologi dan lain-lain. Tapi berarti sisi yang lain adalah kurangnya insentif terhadap sektor padat karya. Karena berarti apa? Yang masuk adalah yang terhadap padat modal, teknologi tinggi dan lain-lain. Padahal sebenarnya padat karya tadi seperti yang tadi Mas Astrio sampaikan, itu bisa untuk job creation, yang good job creation, yang bagus. Karena ini yang sekali lagi menopang lebih dari 57% padat karyanya yang berkesinambungan dong ya, jangka panjang ya. Iya, itu yang kita dorong. Makanya kita secara spesifik memberikan masukan-masukan kepada pemerintah itu agar bagaimana sektor padat karya mendapatkan perhatian lebih, baik dari sisi fiskal maupun regulasi. Satu hal lagi Mas Doni perlu kami sampaikan, bahwa Apindo selalu mendorong itu yang namanya Indonesia Incorporated, yaitu bagaimana kita sebagai pelaku usaha, sebagai private sector, bukan hanya sebagai objek ekonomi, bukan hanya sebagai pelaku, tapi kita menjadi partner pemerintah, bahwa kita menjadi bagian dari pemerintah untuk mendorong mewujudkan masyarakat yang tumbuh ekonominya dan merata tadi seperti tadi Mas Atri sampaikan. Demikian Mas. Ya, ada tambahan silakan Mas Imat. Ya, saya pikir ini tantangan besar ya ke depan ya, terutama terkait dengan beberapa program pemerintah gitu ya. Memang saya pikir ada tadi disampaikan ada beberapa program utama dari pemerintah yang misalnya MBG, Koperasi Merah Putih dan sebagainya. Menurut saya satu sisi ini adalah beberapa program-program yang dalam jangka pendek kalaupun dilakukan memang betul dampak secara ekonomi tidak akan terlalu signifikan gitu ya. Di saat yang bersamaan ini kan untuk membiayai program itu nggak murah gitu ya, nggak, yang mana ini akan menggerus fiskal space kita yang secara umum juga memang sudah sangat terbatas gitu. Jadi saya melihat sesak nafas ya. Bahkan ada beberapa perhitungan yang menunjukkan bahwa diskresi dari Kementerian Keuangan, menteri yang baru ini di bawah 10% gitu dari total anggaran yang. Jangan salah, kan beliau ahli fiskal. Nah ini harus memang confident seperti harus confident. Wajib. Nah ini saya pikir akhirnya Menteri Keuangan relatif tidak punya ruang yang cukup fleksibel untuk punya inovasi-inovasi dari sisi sudut pandang fiskal gitu ya. Karena bagaimanapun yang harus segera dilakukan kan tadi berbagai program MBG, Koperasi Merah Putih, lalu program hilirisasi, industrialisasi dan sebagainya ya. Dan termasuk juga pembangunan rumah ya. Nah ini memang saya pikir pada akhirnya kita melihat bahwa pertama pemerintah perlu refocusing ya. Kalau kita bisa menyampaikan sebagai atur ulang yang mana yang perlu diprioritaskan. Jadi memang pemerintah ada beberapa target utama, tapi saya pikir perlu dilihat yang mana yang kira-kira satu multiplier efeknya paling besar, yang kedua yang mana bisa segera mengembalikan daya beli masyarakat. Kalau misalnya itu tidak bisa dijalankan, saya pikir saya khawatir nanti program-program itu
satu tidak bisa berjalan dengan efektif karena memang tidak ada dananya. Yang kedua adalah dampak terhadap ekonominya tidak akan terlalu signifikan gitu. Padahal kan pemerintah punya target untuk pertumbuhan 8% ya misalnya di akhir periode Tapi ini. kan gitu. program MBG juga membuka lapangan kerja loh Mas. Nah ini yang perlu dipahami bahwa MBG itu kan nggak ada program pun orang tetap akan makan sebenarnya gitu. Ini lebih kepada menggeser yang tadinya masak di rumah menjadi masak misalnya katakanlah di dapur yang dipersiapkan seperti itu. Tapi ini kalaupun tidak dipersiapkan dengan baik, kan kemarin kita juga mendengar ada misalnya katakanlah tidak ada perlengkapan untuk MBG itu akhirnya kita banyak impor. Itu artinya kan berarti karena kita tidak siap di dalam negeri untuk mensuplai itu. Makanya kita melihat bahwa program itu lebih baik dijalankan pelan-pelan. Jadi termasuk misalnya MBG. Kalau misalnya dijalankan pelan-pelan kan akhirnya mulai ada industri yang hidup misalnya. Industri tempat makan gitu ya, pelengkap makanan gitu dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya karena industri itu tidak bisa tumbuh dalam waktu singkat gitu. Jadi ketika ada program tanpa ada supply untuk memenuhi program itu, yang terjadi adalah banjir impor, yang mana multiplier efeknya ke dalam negeri akan menjadi minim gitu. Jadi makanya kita selalu mengatakan bahwa pemerintah punya beberapa program yang penting, tapi perlu dilakukan secara pelan-pelan, gradual, dan perlu evaluasi secara bertahap gitu sehingga akhirnya bisa dilakukan optimal ya dalam. Ini kita anggap sebagai kritik dan masukan yang nanti Mas Asril akan komentari, tapi sesaat lagi ya. Kita rehat dulu pemirsa, jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.